bersama saya Chandra Cabibut. Kembali lagi bersama saya dengan konten Monster Legends Indonesia. Kita hari ini akan mencoba mereview atau membuat video beli-beli relik di tim War. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Saya belinya pakai apa? Di tim shop ya. Tempatnya di sini. Tim Zeppelin. Ya, ini untuk War, tim War. Satu clan di sini ya. Oh, sebentar, ini ada apa? Saya buka-buka dulu ya. Kirain ini terbuka, ternyata tidak. Terus ada apa tadi? Ada hijau-hijau di sini. Langsung saja di tim shop ya. Nah, karena saya nggak beli untuk run-run yang ini ya, saya itu khusus untuk relik. Kenapa khusus untuk relik? Karena memang sesuai judul ya. Nah, saya akan membuat video isinya ini apa aja ya. Saya akan beli ini Ancestral Relik dan saya punya ini apa namanya ini? War Medal ya 4.700 ya. Sudah saya kumpulin. Ini udah berapa lama ya? Sebulan mungkin ya, entah, pokoknya lupa ya. Pokoknya ada segini. Saya akan buka-buka ini, berarti dapat berapa kali? 300 dikali apa ini, 10 kali lebih ya, 15 kalian mungkin ya. Ya kurang lebihnya segitu. Nah, dan saya nggak beli yang kayak ginian. Ini saya sarankan dulu ya, saya sarankan dulu karena saya mau beli ini. Isinya itu apa aja sih? Nah, isinya adalah ini kalau nggak keliru ini adalah obsidian ya, obsidian. Isinya ada obsidian. Untuk tirnya ini tir 1 seingat saya, wungsu. Kalau ini tir 2 mungkin ya. Terus ini tir 3. Tir 3 itu kayak tropinya. Semakin tinggi tir itu semakin bagus juga untuk efeknya ya. Nah, ini untuk tir 4 ada Elvira Swords. Nah, untuk tir 5-nya ada di sini namanya Streamweather Swords. Saya juga ngejar ini ya. Ngejar ini. Buat apa, Bang? Banyak. Ini buat event-event seperti bounty, seperti apa ya? Colosseum itu juga terpakai dia ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Ginian ini tak cari ya. Saya kalau di sini itu ngejarnya apa sih? Streamweather Swords ya, terus ada juga Otherlast Trap. Nah, dan di sini tadi saya bilang ada obsidian, ada juga yang gold relic. Jadi nggak usah terlalu ngejar, maksudnya itu berharap tinggi ya, karena dapatnya juga bisa dapat kayak ginian. Ini adalah gold relic, terus berisi gold relic. Udah pasti nggak terlalu kepakai ya, karena untuk era sekarang kalau kalian lihat video saya itu di tahun 2025 yang terpakai itu obsidian sama ancestral. Tidak bisa dipungkiri lagi. Kenapa, Bang, kok tidak bisa dipungkiri lagi? Karena obsidian itu masih ada yang overpower juga ya. Jadi bukan cuma ancestral ya. Sesuai role-nya saja. Monsternya ini butuh apa sih? Butuh stamina atau apa sih? Butuh efek kontrol, butuh kebal apa? Nah, itu kita juga harus paham sesuai monster, sesuai trait dan sesuai skill ya. Dan juga combo untuk set monsternya itu juga ada ya. Kalian terserah kalian mau ngejarnya apa. Ada juga di sini ancestral juga. Nah, ancestral ini tier 1 saya ingat saya namanya Super Messi Swords ya. Ini tier 2 Raitus Court Swords ya. Ini tier 2. Jadi buat kalian ini tak sarankan kalau belum punya relik ancestral yang tiernya tinggi, mungkin tier 4, 5, 6 ya, 4, 5, 6 itu tidak saya sarankan mencari atau membeli yang ancestral relik. Untuk tier 1 sampai 4 kalian bisa beli yang Guaranteed Ancestral Relic. Kalau ginian itu isinya salah satu dari ini ya. Ini ada berapa? 89. Salah satu dari ini nanti diacak. Nah, ini. Jadi untuk era terbaru tier 4 ini. Ada juga tier 5. Kalau tier 4 itu kan punyanya pedangnya itu ya. Apa namanya itu, kerisnya JJ ya, ini namanya keris sempunya JJ, Justin Justice. Nah, kalau tier 5 di sini sementara belum ada. Ini tier 2, tier 3, tier 4. Tier satunya mana? Tier satunya ini ya. Jadi untuk tier 4 ini pedangnya JJ dan juga kawan-kawannya ya. Jadi ini ada Electra Patrol Tribe juga ya, itu jadi untuk eranya JJ. Jadi untuk eranya Evaris ke atas itu belum ada. Kayak Obscurus Wars, apalagi tier 6 seperti punyanya Crickmon Walker ya, namanya Star Sailor Swords, itu juga belum ada, belum keluar di tim shop ya. Jadi saya lebih suka, kalau saya menurut saya lebih worth it saya ngejar ini. Kenapa kok saya bilang worth it? Karena memang saya udah punya juga seperti Electra Patrol, itu udah ada beberapa ya. Jadi untuk relik ancestral saya yang tiernya tinggi itu kurang tier 56 kalau nggak keliru ya. Jadi 56 ada sebagian, cuman nggak yang sesuai hero nya, nggak sesuai monsternya. Nah, itu jadi saya nggak terlalu ngejar untuk tier 56 karena di sini memang belum ada. Saya ngejarnya ini
siapa tahu saya dapat obsidian yang masih bagus, karena memang obsidian saya juga belum lengkap ya, karena sebagian obsidian nggak bisa di craft, sebagian apalagi tier 5 itu nggak bisa di craft ya. Jadi saya bisa mungkin nyari di sini kalau udah kekumpul, siapa tahu hoki ya, isinya tadi gold, diamond sama obsidian dan juga ancestral. Hanya saja ancestralnya tiernya lama 1 sama 2 ya. Mungkin kalau dapat ancestral ya saya berharapnya yang Electra Patrol sih. Kalau ini udah punya ya, Electra Patrol ini sudah punya. Wicked Guy ya, oh udah punya semuanya. Jadi ya obsidian saja berarti saya berharapnya ya, obsidian yang seperti bagus adalah trap ataupun yang pokoknya ngasih toksin itu juga bagus ya. Coba saja langsung pembelian yang pertama dapatnya apa, semoga hoki. Udah itu aja. Dapatnya revitalizing seal karena gold ya, udah pasti nggak kepake, nanti dibuat ngecraft atau nge-level up relic obsidian ke atas ya, yang sesuai dibutuhkan. Pembelian kedua dapatnya apa, minimal diamond dong, dapat ancestral. Nah ini ya, jadi memang hoki-hokian ya, dapat ancestral. Coba, nah ini ya bisa dibilang hoki juga, Cosmo Essence ya. Buat kalian yang belum punya ya ini bisa dibilang hoki, cuman saya udah punya ya. Ini buat apa sih? Ini satu timnya Mater Ganesha dikasih ini, itu jos sekali ya. Hanya saja kalau Mater Ganesha tetap pakai Mater Essence ya, Mater Ganesha Essence ya. Nanti di timnya kalau ada yang punya relic kayak gini dipasang pakai ini. Jadi satu tim sama si relic Ganesha ya, Mater Ganesha. Ini bagus, masih bisa dibilang bagus sekali ya, bagus sekali. Kalau kalian punya ini sangat worth it kalau di level up sampai maksimal ya. Nah, pembelian kedua dapat ancestral. Kenapa saya mau beli ini ya? Semoga dapat obsidian ya. Stream Weather. Oh, dapat obsidian tapi bukan Stream Weather ya. Helium Spinner ini lumayan juga karena ini tier 5. Obsidian versi terbaik ya. Obsidian terbaik bukan ini. Oh, lupa saya. Tier berapa ya ini? Tier 5 mungkin saya ingatku. Kalau enggak ya tier 2. Tier 2 apa 5 gitu, lupa saya. Entah bagus apa enggak ini, lupa saya. Waktu start dimulai, saat mendapatkan start, jika staminanya di bawah 50% ya, yang bawa relic ini memberikan stamina 84 untuk dirinya sendiri, bisa dipakai 3 kali. Setelah memberikan kerusakan ke musuh, jika darahnya musuh di bawah 50, above, di bawah apa di atas lupa, nah, entah di bawah apa di atas 50%, memberikan kerusakan tambahan sebesar 15.000 per elemen light, dan juga memberikan efek sunburn untuk random, untuk acak, untuk musuh ya, berarti bukan untuk semua musuh. Bisa dipakai 2 kali, ini lumayan bagus karena bisa memberikan efek tortur juga ya, masih good juga kalau dipakai buat kalian apalagi yang masih baru comeback main ataupun baru main, memang ya ini masih bagus. Nah, pembelian keberapa itu 4 mungkin, lupa saya, langsung gas saja beli lagi ancestral relic. Bus dapat lagi Vada Melter Armor, ini masih bisa terbilang bagus sekali, dan ini masih bisa dipakai untuk ancestor kalian yang punya relic armor ya, karena ini bisa memberikan efek burning ke musuh. Nah, ini bagusnya setelah dia dipukul oleh musuh ya, yang pembawa ini seringnya dibawa sama tanker yang punya mega tahun ya. Jadi kan tempatnya pukulan, si pemukulnya itu nanti akan diberikan efek tortur berupa burning. Kalian tahu sendiri, burning memberikan kerusakan 10% berelemen api setiap giliran selama 4 giliran. Nah, itu bagus sekali ya. Ini bisa dipakai 3 kali juga. Jadi ini masih sangat-sangat worth it ya. Ini masih termasuk relic obsidian the best ya, masih the best ya. Walaupun memang ini bisa di craft, bukan VIP ya. Jadi pemain gratisan pun bisa punya ini ya. Ini waktu dia mendapatkan giliran ya, dia bisa menyembuhkan darahnya sebesar 36.000, bisa dipakai 2 kali. Bisa below, berarti darahnya kalau di bawah 50% ya. Ini bagus bisa nyembuhin darah, bisa juga memberikan efek tortur ke musuh sembari mendefense ya, melindungi rekan tim. Ini untuk tanker sekali, sangat bagus sekali ya. Vada Melter Armor. Coba lagi, semoga dapat Stream Weather sih kalau enggak adalah dapatnya Lord Nebotus. Dapatnya bagus-bagus ya. Ini kayaknya saya lagi hoki. Kenapa? Dapat gold relic-nya cuma 1 kali tadi kalau nggak keliru ya. Diamond saya belum pernah juga dapat tadi ya.
waktu saya buat ini. Lord Nebotus Swords ini seingat saya tier 2. Nah, setelah dia memberikan kerusakan dengan skill ke musuh ya, jika darahnya musuhnya di bawah 50%, memberikan kerusakan tambahan sebesar 9000 berelemen kegelapan untuk semua musuh. Ini bisa dipakai 2 kali. Ini pasif yang pertama. Pasif yang kedua, setelah dia memberikan kerusakan dengan skill ya, yang pembawa relik ini, yang punya relik ini monsternya, jika salah satu monster musuh punya terkena efek terkena efek tortur berupa nightmare, memberikan kerusakan tambahan sebesar 9000 berelemen spesial untuk targetnya. Jadi yang dipukul itu bisa dipakai 2 kali. Nah, elemen spesial berarti nggak punya strongest, nggak punya weakness. Ingat ya, damage-nya tetap 9000, nggak bisa naik, nggak bisa kurang, kecuali musuhnya terkena spesial weakness ya, terkena efek seperti special weakness atau physical weakness. Kalau physical weakness kena spesial tetap saja nggak ngaruh. Special weakness ya, elemen spesial, jadi musuhnya akan lemah terhadap elemen spesial gitu. Ada emang bang skill seperti itu, ada seperti yang Boy Walker Hulk kalau nggak keliru ya, di era Historia monsternya itu ada elemen spesialnya juga. Nah, ini bagus juga sih, lumayan ya, nggak terlalu bagus. Jadi ini untuk Lord Nebotus ya bisa dibilang sedang-sedang. Ini bisa dipakai monster yang bisa memberikan efek apa ya, bisa dikombo dengan attacker ataupun ya sih attacker sih. Oh enggak tergantung ya. Pokoknya monster yang bisa memberikan efek nightmare ke musuh. Nah, ini bagus juga. Jadi kombonya memang skill monsternya harus punya efek nightmare biar pasif yang kedua ini bisa nyala. Ya itu syaratnya. Beli lagi. Masih berapa war medal saya? Bres, aduh dapat gold relic. Kita skip saja ya. Revitalizing seal. Dapat yang sama kayak tadi kayaknya. Kalau nggak keliru. Masih 2900, masih banyak sekali. Bisa 10 kali lebih. Oh enggak lebih sih. Dapat Healing Mask. Ini golden juga, kurang juga. Semoga dapat Stream Weather lah ataupun ya yang lain. Bres, aduh dapat diamonds. Kita skip lagi. Semoga dapat obsidian. Obsidian saja, nggak usah ancestral. Aduh dapat reliknya diamond lagi. Pembelian keberapa lupa. Gaskan saja. Bus, aduh masih god lagi ya, Fury Max. Ya mungkin dulu waktu eranya masih rarity legendary, belum ada rarity M ya, itu masih bagus sih. Oblation Trap kurang ya karena memang gold ya. Satu pun nggak dikasih dah. Dikasih obsidian Voltaic Swords. Ya lumayan sekali walaupun ini bukan tier 5 ya, dan ini bisa di-craft juga, lumayan juga. Setelah dia memberikan kerusakan dengan skill, jika darahnya musuh above itu di atas apa di bawah sih? Di atas kayaknya. Di atas 50% memberikan kerusakan 9000 per elemen petir untuk semua musuh. Bisa dipakai 2 kali. Sebentar, ini kenapa panas sekali? Itu pasif yang pertama. Pasif yang kedua, setelah memberikan kerusakan dengan skill, jika darahnya musuh di bawah 50%, maka memberikan kerusakan tambahan berupa elemen kegelapan untuk semua musuh. Ini pasif yang kedua, bisa dipakai 2 kali. Lumayan bagus Voltaic Swords, cuman lebih bagus Elvira mungkin ya. Elvira Swords ya. Beli lagi masih bisa 3 kali. Semoga Stream Weather nggak dapet. Adalah trap. Dapatlah. Adalah. Ternyata bukan adalah, tapi lumayan juga. Ini obsidian juga ya. Mermaid Spearband Shield. Nah, dimana shield ini bisa mengaktifkan apa sih? Ini bukan tier 5 ya, jadi ya buat koleksi saja lah. Setelah setelah diberikan kerusakan oleh musuh ataupun dia dipukul oleh musuh pembawa relik ini ya, monster kita yang bawa relik ini dipukul oleh musuh dengan skillnya, dia memberikan kerusakan berelemen air sebesar 16500 ke musuh yang memberikan kerusakan ya, dan juga memberikan efek water weakness untuk semua musuh. Jadi ini bagus dikombo dengan attacker yang punya elemen air ya. Jadi pukulannya yang strong dengan elemen air ini bagus. Mermaid Spearband mungkin dikasih ke rekan timnya seperti siapa ya, Crick Moonwalker mungkin ya, karena memang Crick Moonwalker kan dia elemennya air juga ya.
dan dia ancestor dengan damage dealer tertinggi. Dia bisa dibilang counter monster ancestor seperti siapa ya, yang baru keluar itu juga Maximus Astrum ya, ataupun JJ ya, itu bagus sekali. Seperti anu juga sih, siapa ya namanya, siapa itu yang Takia Genji pakai masker itu, lupa, Obscuro ya, Obscuro. Nah ini bagus juga dikombo dengan satu tim yang punya sama Krieg Moonwalker, boleh juga ya. Jadi nanti kerusakannya bisa dikalikan 2,5 ya, dan ini bisa dipakai 3 kali untuk pasif pertama. Nah untuk pasif kedua, setelah dia mendapatkan giliran pembawa relik ini ya, jika darahnya musuh di bawah 50%, dia memberikan armor sebesar 35.000 untuk dirinya sendiri. Bisa dipakai 2 kali armor, berarti memberikan efek shield ya, ini bagus. Nah untuk kalian tahu juga, biar kalian wawasannya ya makin tinggi, atau pokoknya belajar bareng ya, itu untuk shield ataupun armor dari relik, walaupun musuhnya punya Tri-Pierce yang bisa menembus efek shield, itu kalau dari relik itu nggak bisa ditembus ya, itu sama saja dengan darah, kecuali shieldnya itu dapat dari skill ya, itu ya. Jadi shield dari efek relik itu nggak bisa ditembus dengan Tri-Pierce, jangan lupa ya. Jadi ini lumayan bagus juga ya. Nah Mermaid Spearband masih 1 kali lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga Streamweather mendarat dengan selamat. Ternyata tidak dapat Streamweather ataupun Streamweather ataupun adalah trap ya yang saya butuhkan. Ya segini saja untuk videonya, kurang lebihnya yang paling tak sarankan beli seperti saya ya karena saya memang sekarang lagi butuh relik relik obsidian, namanya Mugstaff ya. Nah ini saya mau craft, kalau memang punya saya pas habis, tapi habis relik saya yang tumbal-tumbal seperti ini ya. Bang, ini yang diamond ke bawah nggak dipakai ada yang kepakai, namanya seperti laser beam swords, ataupun ada juga emas ya. Habis ini tak tunjukin yang masih bagus untuk diamond seperti ini ya. Bertujuan untuk apa? Untuk event seperti bounty hunt, itu masih dipakai ya. Saya craft dulu biar saya dapat Mugstaff. Terus kenapa ini nge-lag? Ternyata gamenya crash. Kenapa bang kok bisa craft? Mungkin bisa dibilang ada update di Play Store, karena otomatis update ya di komputer. Kalau di HP mungkin enggak juga ya. Ya jadi ya lumayan hoki kalau dibilang tadi punya saya. Nah ini buat kalian ingat-ingat, buat patokan juga. Kalian coba dengan war medalnya mungkin ada 2000 ya. Kalau kalian nggak hoki di nominal itu atau sebanyak medal itu 2000, jangan dibuat patokan lagi. Maksudnya apa? Jangan diulangin lagi next time ya, next time di waktu selanjutnya kalau udah berkumpul 2000 lagi, jangan. Jadi nanti dikumpulin mungkin sampai 3000. Semisal di war medal ada 3000, hoki dapat ancestral banyak atau obsidian banyak ya, besok lagi kalau beli-beli itu sebisa mungkin war medalnya ada 3000 ya, seperti summon seperti biasa ya. Kita cari hokinya di mana, kebanyakan kita hokinya itu di mana kayak gitu. Nah tadi udah jadi Mugstaff ya. Jadi untuk yang lain saya habis. Nah ini saya tunjukin relik diamond yang masih bagus ya, dan bisa di craft juga. Namanya adalah laser beam swords ya. Saya craft 2 biji, biasanya dipakai di event bounty. Ataupun yang kedua ada namanya Baltasar Mask ya. Baltasar Mask sama Streamweather Swords ini bagus untuk event bounty hunt ataupun Colosseum. 2 relik ini ya. Seingat saya baru ini, yang lainnya belum tahu juga ya. Kurang lebihnya seperti itu yang paling jos ya. Dan mau tak pasang di mana? Di Quintalasa. Kenapa bang ancestral kok malah dicopot? Bukannya lebih bagus? Kita lihat kebutuhannya ya. Kebutuhannya apa? Ya ini menurut saya Quintalasa ya, dia lebih butuh si Mugstaff, karena dia support satu-satunya di tim saya di era Abyssal di Cavern of Assassin, dan butuhnya support itu lebih bagus buat mengisi stamina semua rekan tim. Spesialis support
support ya. Kalau kalian butuh efek kontrol dari skillnya habis, ya mungkin kalian kasih pedang ataupun tongkat ini ya, tongkat yang bisa memberikan efek kontrol ke musuh ya. Jadi sesuai skillnya monsternya atau sesuai try-nya, sesuai kebutuhan, itu intinya. Dan ini mungkin mau tak rank up sampai level 20 atau 30-an ya. Karena memang punya saya habis yang relik diamond ke bawah, jadi ya di hold saja level 1 ya sudah lumayan lah ya. Yang penting bisa ngisi stamina ya, itu bagus juga itu si Muk Staff ya, ini bisa ngisi stamina sebesar 54, bisa dipakai 3 kali untuk semua rekan tim ya. Ini bagus. Kalau untuk level 1 ya kurang mungkin ya mungkin sebisanya 100 stamina atau 200 stamina itu udah cukup ya. Ya kurang lebihnya seperti ini untuk video saya beli reliknya ya. Yang suka dengan konten saya minta tolong di like, subscribe, dan juga komennya di bawah ya, entah komen apapun itu, biar nanti di share sama pihak YouTube agar nanti lebih berkembang untuk channelnya, dan saya lebih semangat untuk membuat video-video tentang tutorial ataupun review monster ataupun semuanya lah ya. Buat yang mau memberikan kritik dan saran, silahkan kalian ketik di komentar juga. Buat tanya-tanya silahkan juga. Dan ada satu info sangat penting, sekarang Rp4.000 sudah bisa jadi member di channel saya, biar kalian mendapatkan update terbaru ataupun update event terbaru, event bounty ataupun event game yang di sebelah Magic Chest ya. Jadi buat prepare ke depannya biar kalian nggak ketinggalan event bagus, apalagi pemain gratisan seperti saya ya. Cuma Rp4.000, nama kalian sudah hijau-hijau kalau di komen-komen video saya ataupun komen di live saya ya. Kurang lebihnya seperti itu. Saya pamit undur diri. Terima kasih sekali yang sudah subscribe, terima kasih juga yang sudah like, komen, dan share, dan juga paling penting buat kalian yang sudah join member saya ya. Kurang lebihnya seperti itu. Saya pamit undur diri. Chandra Tabibut, Monster Legends Indonesia.